Baik, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya akan memperkenalkan startup kami, yaitu Easy Press atau Easy Presentation. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Asbik Daniel Hakim, kemudian Waldi Sohibul Akmal, Sulistiono, Lucius Anindya Saputra, dan juga Ezra Bagus Wibowo Samson. Yang pertama ada profil startup, Easy Press, yaitu pasar template presentasi, PowerPoint atau Google Slides yang terfokus pada akademis dan tugas kuliah, yaitu solusi bagi mahasiswa yang kesulitan ketika mempunyai tugas presentasi yang memerlukan PowerPoint yang cepat, murah, dan tentunya tanpa watermark di dalamnya dan tanpa harus ribet. Untuk masalah, berdasarkan riset kami, banyak mahasiswa yang kesulitan atau keteteran ketika mendapat tugas presentasi yang memerlukan PowerPoint. Masalah tersebut meliputi yang pertama, keterbatasan visualisasi data, yaitu kesulitan dalam mengubah data kompleks, tabel statistik proses menjadi grafik, diagram alir, atau infografis yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua ada tekanan tenggat waktu atau deadline, yaitu pembuatan presentasi seringkali menjadi tugas terakhir sehingga waktu untuk desain dan penataan terbatas. Dan yang ketiga, ada keterbatasan perangkat lunak. Tidak semua mahasiswa memiliki akses penuh ke software desain profesional seperti Adobe, sehingga harus mengandalkan template standar PowerPoint atau Google Slide yang terbatas. Solusi dari yang di atas, desain dan efisiensi, desain unik dan profesional yang sudah lolos uji estetika, lebih unggul dari desain AI yang generik dan template standar, PowerPoint yang sudah pesan. Fokus konten dan struktur, mahasiswa memperoleh struktur presentasi yang telah tervalidasi dan sesuai dengan standar institusi pendidikan. Bukan hanya sekedar desain yang menarik, Canva dan AI generik tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang ini. Tujuan Customer Journey Mapping, mengidentifikasi dan mengeliminasi masalah utama yang dialami oleh mahasiswa sejak tahap kebutuhan tugas hingga presentasi berhasil. Dengan tujuan meningkatkan tingkat kepuasan pengguna, maksudnya user satisfaction, serta Net Promoter Score atau NPS. Layanan Easy Press sebesar 15% dalam kurun waktu 4 bulan. 1. Mengoptimalkan proses penemuan dan pengunduhan, maksudnya discovery dan download. Mengukur kemudahan mahasiswa dalam menemukan template yang paling relevan secara akademis di platform Easy Press, atau misalnya membedakan antara template seminar proposal dan template presentasi bisnis. 2. Memahami proses pengisian konten, filling the gaps. Tujuannya adalah memvalidasi bahwa struktur template, maksudnya seperti akademik template packs, benar-benar memandu mahasiswa dan tidak menimbulkan rasa kebingungan atau beban berlebihan. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu target konsumen dan sampel riset. Di sini untuk target konsumennya kita bisa bahas mulai dari segi demografinya terlebih dahulu, yaitu dengan mahasiswa yang berada di semester 5 ke atas atau yang berusia antara 20 sampai 24 tahun yang berasal dari jurusan dengan beban presentasi yang tinggi seperti bisnis, teknik, dan ilmu komunikasi. Kemudian untuk dari segi psikografinya, ini memiliki ambisi yang tinggi, berfokus pada pengembangan karir, memperhatikan citra diri, serta bersedia menginvestasikan dana untuk perangkat yang dapat menghemat waktu dan meningkatkan mutu hasil akhir. Dan yang terakhir yaitu perilaku digital. Secara aktif mencari solusi secara daring, terbiasa pelangganan layanan digital, serta menggunakan alat seperti Canva, namun merasa kurang sesuai untuk kebutuhan yang bersifat formal. Selanjutnya, mari kita bahas dari sampel risetnya, yaitu untuk memperoleh data yang komprehensif dan berbasis data dalam penyusunan Customer Journey Map atau CGM. Sampel penelitian akan diambil dari target konsumen yang telah ditentukan dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengalaman masing-masing, yaitu
Pada sampel yang pertama, mahasiswa telah mencoba template gratis dan mencapai halaman untuk melakukan peningkatan ke paket Pro, namun memutuskan untuk tidak melanjutkan berlangganan. Untuk sampel yang kedua, mahasiswa yang sering menggunakan Canva atau AI untuk tugas PPT-nya. Oke, lanjut. Untuk membahas perencanaan riset ini, kita memerlukan 6 langkah. Yang pertama adalah komponen. Komponen ini adalah deskripsi tentang rencana apa yang akan kita lakukan. Yang nomor kedua itu adalah siapa. Siapa ini adalah narasumber yang akan kita wawancarai, yaitu 2 mahasiswa, yaitu mahasiswa aktif dan mahasiswa tingkat akhir. Untuk kapan, ini adalah tanggal terjadinya wawancara kita, yaitu tanggal 26 November 2025, dan tempatnya ini terjadi pada kediaman narasumber. Untuk biayanya kurang lebih memerlukan 40.000. Dan yang terakhir adalah metode yang kita gunakan, yaitu mewawancarai narasumber secara mendalam untuk menggali emosi dan hambatan yang mereka hadapi selama perkuliahan. Oke, proses pengambilan data. Kita di sini ada 2 narasumber. Yang pertama Restu Aditya Ardhani dari Teknik Fisika UGM, dan yang kedua Mukhlis Nur Alif dari Teknik Komputer Amikom. Oke. Kata mereka, semua template di Canva cenderung bersifat pemasaran atau estetika yang kurang sesuai untuk keperluan tugas kuliah atau presentasi sidang. Katanya, saya memerlukan slide yang khusus untuk hipotesis dan analisis data, bukan slide yang berisi testimoni. itu katanya. Dia berharap mengunduh template seminar proposal, mengisi data-data dirinya, dan 100% flow presentasinya sudah benar sesuai standar kampus tanpa memikirkan desainnya. Itu harapan dari Restu Aditya Ardhani. Lalu untuk permasalahan Mukhlis Nur Alif ini ada di bagian Pro, Canva Pro-nya, template-template yang harus memang berbayar. Dia memasalahkan hal itu. Harapannya untuk memiliki template-template yang lebih fleksibel dan juga memiliki paket-paket berbayar yang fleksibel juga. Oke, di slide berikutnya ada yang namanya CJM, yaitu Customer Journey Map, yang berisikan tujuan mahasiswa, tindakan, titik kontak, pikiran dan keluhan, emosi, titik nyeri, peluang, dan rekomendasi. Yang itu dijabarkan lagi menjadi awareness, consideration, evaluation, decision, dan reiteration. Kalian bisa baca ini. Kesimpulan dan penutup presentasi. Proyek ini menegaskan bahwa EasyPress memiliki potensi besar di pasar niche edtech. Alasannya sederhana. EasyPress mampu mengatasi kelemahan utama dari kompetitor besar seperti Canva maupun AI generatif, yaitu ketidakmampuan mereka menyediakan struktur akademis yang formal dan kompatibilitas file yang stabil. Dua hal ini yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Dari hasil validasi masalah, kita menemukan bahwa tantangan mahasiswa bukan hanya soal desain. Yang jauh lebih krusial adalah kebutuhan akan visualisasi data ilmiah dan struktur konten yang tepat untuk tugas akademik berbobot tinggi seperti sidang skripsi. Melalui Customer Journey Map, kita mengidentifikasi titik krisis paling signifikan, yaitu tahap 3, evaluasi dan keputusan upgrade. Pada tahap ini, mahasiswa sebenarnya menilai dari akademik Pro, terutama fitur pengolahan data. Namun, mereka terhambat oleh keraguan finansial dan model berlangganan yang dianggap terlalu ketat. Untuk mencapai target peningkatan Net Promote Score sebesar 15%, EasyPress perlu memprioritaskan solusi yang langsung menyasar persepsi harga dan nilai jangka pendek. Langkah tindak lanjut yang kami rekomendasikan adalah 1. Memperkuat nilai pro dengan menampilkan pratinjau interaktif di template gratis, tidak hanya melalui watermark, tetapi juga dengan slide yang terkunci dan catatan kaki yang menjelaskan mengapa slide tersebut penting bagi kualitas akademis. KPI yang dipantau, CTR pada pop-up, peningkatan serta sentimen pengguna melalui survei dalam aplikasi. 2. Menawarkan one-time purchase, membuat paket premium Ultimate Thesis Kit untuk mahasiswa yang tidak menyukai sistem berlangganan bulanan. Paket ini sekali bayar dan fokus untuk kebutuhan pasar seperti sidang skripsi atau tugas akhir. Sebagai penutup, pendekatan solusi yang adaptif, fokus pada nilai akademik yang sangat spesifik, dan strategi untuk memperkuat persepsi manfaat jangka pendek akan menjadi kunci dalam mengubah mahasiswa dari pengguna sementara
menjadi pelanggan setia yang dengan antusias merekomendasikan Yeezy Press.